Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pasar monopolistik terhadap PT Indofood Sukses Makmur. Pembahasan kali ini adalah latar belakang, pengertian, ciri-ciri, karakteristik, dan studi kasus. Yang pertama, latar belakang. Usaha seseorang untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya selalu dilakukan sejak zaman dahulu kala. Sebelum adanya jual beli, seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertukar barang dengan orang lain yang memiliki barang yang ia butuhkan atau disebut dengan barter. Namun, barter bukanlah hal yang efisien bagi seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena terkadang barang yang ditukar tidak seimbang nilainya dengan barang yang didapat. Selanjutnya adalah pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan produk lainnya. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pasar monopolistik. Adapun ciri-ciri dari pasar monopolistik yang pertama yaitu terdapat banyak penjual. Di pasar monopolistik terdapat banyak penjual dalam pasar monopolistik, namun demikian ia tidak kelas banyak seperti dalam persaingan pasar sempurna. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan sifat yang penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Yang ketiga, ada perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi harga, perusahaan dalam persaingan monopolistik dapat mempengaruhi harga. Yang keempat, ada kemasukan ke dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistik tidak akan banyak mengalami kesukaran. Yang kelima, ada persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar dari perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Selanjutnya ada karakteristik dari pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki kebaikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua yaitu kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat yaitu pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Selain memiliki kekurangan, pasar monopolistik juga memiliki kelemahan sebagai berikut. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ada pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Selanjutnya saya akan membahas contoh studi kasus dari pasar monopolistik yaitu PT Indofood Sukses Makmur. Dan di sini ada gambar dari produk PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang pengelolaan makanan, khususnya mie instan, dan telah menguasai lebih dari 80% pasar mie instan di Indonesia. Produk-produk mie instan yang terkenal dari Indofood termasuk Indomie, Supermie, dan Sarimi yang sudah dikenal luas di masyarakat sejak diluncurkan pada tahun 1970-an. Produk-produk ini telah menjadi makanan pokok bagi banyak konsumen di Indonesia. Pasar mie instan Indonesia juga sangat besar dengan konsumsi per kapita yang terus meningkat setiap tahunnya. Hingga saat ini, Indonesia adalah salah satu produsen mie instan terbesar di dunia, hanya kalah dari Tiongkok dalam hal jumlah produksi. Sementara konsumsi per kapita Indonesia berada di peringkat kedua setelah Korea Selatan. Pasar monopolistik dalam PT Indofood memilih untuk berada dalam pasar persaingan monopolistik, di mana
Meskipun ada beberapa pesaing, perusahaan tetap dapat menguasai sebagian besar pasar berkat dominasi merek, kualitas produk, dan jaringan distribusi yang luas. Strategi yang diterapkan oleh Indofood untuk mempertahankan posisinya adalah dengan melakukan diferensiasi produk. Salah satunya adalah dengan terus mengembangkan berbagai varian rasa mie instan yang sesuai dengan selera konsumen Indonesia yang sangat beragam. Melalui inovasi rasa dan kemasan, Indomie berhasil menjaga loyalitas pelanggan dan memperluas jangkauannya di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya, namun meskipun Indofood memiliki kekuatan pasar yang dominan, strategi yang digunakan untuk mempertahankan struktur monopolistis juga beresiko. Salah satunya adalah praktik jual rugi yang sempat terungkap pada tahun 2003, di mana beberapa produk mie instan dari Indofood dijual dengan harga di bawah harga pokok produksinya, seperti pada produk mie Sakura dan mie Sayap. Ini dilakukan untuk mempertahankan harga yang kompetitif di pasar dan menghalangi pesaing masuk. Selain itu, terdapat juga praktik yang mengaruhi biaya produk yang tidak efisien, seperti penggunaan beberapa perusahaan perantara untuk membeli bahan baku, yang pada gilirannya membuat harga bahan baku lebih mahal. Kesimpulannya, jumlah perusahaan dalam suatu industri sangat banyak dan semuanya memproduksi produk dasar yang sama. Namun demikian, asumsi bahwa produk adalah homogen sempurna dihilangkan. Setiap perusahaan dianggap mampu untuk membedakan produknya paling tidak dalam beberapa tingkat atau derajat dari produk-produk perusahaan saingannya. Dalam persaingan monopolistik, sejalan dengan waktu persaingan jangka panjang, akan banyak perusahaan yang akan memasuki pasar. Jika semakin banyak perusahaan yang memasuki industri tersebut dan menawarkan barang pengganti yang sangat dekat tetapi tidak sempurna, maka pangsa pasar dari perusahaan yang pertama akan menurun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.